Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Jil Karisa Febrianti dengan NIM 21111130054. Di dalam video ini saya memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ramadhani Alafin Habibi dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia, sedangkan dalam arti luas pada umumnya, etika adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian ada aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika terdapat ada 3, yaitu yang pertama etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Kemudian, kedua, etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Perbuatan itu digolongkan menjadi 2, yaitu egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Kemudian ada utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Tetapi utilitarianisme memiliki kelemahan pada etika. Utilitarianisme tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi, maka tindakan yang melanggar nilai dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian atau prostitusi, dapat dibenarkan. Kemudian ada poin ketiga atau terakhir, etika keutamaan. Etika ini berfokus pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita, sejarah, yang dianggap mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir ada etika Pancasila. Pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dari pertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.
ada 5 nilai, yaitu nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Kemudian nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri, dan makhluk Tuhan yang berkaitan hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu, perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Kemudian nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula, sikap yang memecah belah persatuan sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Sila ke-1 atau dalam sila ke-1. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan yang baik. Kemudian ada nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu permusyawaratan, nilai hikmat atau kebijaksanaan, dan kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Kemudian yang terakhir pada nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajat dengan orang lain. Kemudian di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa Pancasila sebagai sistem etika dan diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara? Coba jelaskan. Jadi alasannya yang pertama yaitu ada dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, ada kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang ketiga, ada pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia, ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, dan global warming. Jadi kesemuaan itu dapat disimpulkan yaitu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai pedoman utama bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berisikan tuntunan dan nilai moral yang hidup. Kemudian ada soal kedua, jelaskan Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi. Jadi, korupsi merupakan salah satu penyakit yang sudah sangat susah untuk dihilangkan di negeri Indonesia ini. Karena adanya korupsi ini memberikan dampak kepada berbagai aspek seperti korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan semakin lemahnya karakter bangsa Indonesia.
Maka dari itu, untuk menghadapi korupsi ini, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang memiliki dan memahami agama yang mereka anut pasti akan sangat menolak terhadap perbuatan korupsi tersebut. Karena dapat sangat merusak nilai keadaban dan keadilan, karena sejatinya kita sebagai makhluk Tuhan yang diharuskan untuk memiliki nilai kemanusiaan agar tidak mudah untuk mengambil yang bukan haknya. Dan korupsi ini juga dapat menjadikan kurangnya kepercayaan kepada para pemimpin. Dengan adanya korupsi ini, dari sisi keadilan sosial di negaranya juga memang sangat tidak diperbolehkan karena akan terciptanya kesenjangan sosial seperti kelas atas dan kelas bawah, yang menjauhkan cita-cita dari negara Indonesia sendiri, yaitu negara yang adil dan makmur. Mengimplementasikan sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5 ini terdapat kepada berbagai aspek seperti ruang lingkup yang terdekat saja, yaitu keluarga, masyarakat, dan ruang lingkup yang besar, yaitu negara maupun pemerintah dan institusi pendidikan. Semua aspek tersebut akan berupaya sekuat dan sebisa mereka untuk memberantas tindak korupsi ini, dan perlu diadakan apresiasi terhadap personal maupun lembaga yang sudah dapat memberantas tindak korupsi ini, sehingga dapat menjadikan teladan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau kurangnya jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.